Dwarowokele, tempat saya bekerja. Selain sebagai seorang guru, terutama guru kelas 5A, saya juga mempunyai sebuah tugas tambahan, yaitu sebagai bendahara BOS, di mana di setiap tugas bendahara BOS ada 2 kewajiban yang harus saya laksanakan, yaitu mengeluarkan semua anggaran tentang kebutuhan sekolahan sesuai dengan prosedur yang benar, dan yang kedua adalah peng-SPJ-annya. Dalam SPJ ini ada 2 hal yang harus saya lakukan. Yang pertama, menginput pengeluaran BOS ke dalam SIMBOS, dan saya harus menuliskannya ke dalam kwitansi yang berupa A2 dan nota. Langkah pertama dalam peng-SPJ-an BOS, yang itu kita harus memasukkan semua pengeluaran yang sudah tercatat dalam buku dapur itu ke dalam SIMBOS. Nah, inilah wujud SIMBOSnya. Karena kita sekarang sudah berada di triwulan 3, triwulan 1 sudah saya SPJ-kan dengan baik, kemudian triwulan 2 juga sudah saya SPJ-kan dengan baik, dan sekarang ini adalah tahap triwulan 3. Karena saya sudah pelaporan, di sini saya juga sudah meng-SPJ-kan dengan baik. Dalam BOS ini, khususnya dalam aplikasi SIMBOS ini, ada 3 macam pengeluaran yang saya laksanakan atau yang saya lakukan, yaitu tentang belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja pegawai itu meliputi belanja pembayaran honor-honor, bisa honor GTT, bisa honor pengelolaan BOS, honor ekstrakurikuler, honor pelatihan lomba, dan honor-honor yang lainnya. Kemudian bisa juga untuk belanja barang dan jasa. Nah, di sini berupa barang dan jasa. Barang-barang itu maksudnya barang-barang yang bisa kita gunakan untuk kepentingan operasional sekolah kesehariannya, dan jasa. Jasa itu biasanya kita meliputi pembayaran listrik, kemudian pembayaran PDAM, dan pembayaran untuk layanan internet. Nah, di sini ada belanja modal. Biasanya kita belanja berupa alat-alat mesin, biasanya seperti laptop, kemudian printer, almari, dan lain sebagainya. Di sini sudah saya sajikan untuk peng-SPJ triwulan 3, untuk termograf dan lain sebagainya sudah saya input semuanya dengan baik. Untuk PPh 23, yaitu tentang jasa. Di sini itu kita harus membayar tentang biaya konsumsi yang sudah kita gunakan, biaya sewa, biaya fotokopi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah PPN. Pajak PPN itu jika kita itu membeli barang di atas 2 juta. Kalau kita membeli dari 2 juta, kita belum terkena PPN. Tapi kalau sudah 2 juta lebih, baru kita harus membayar PPN sebesar 10% dari jumlah barang yang sudah kita bayarkan. Setelah saya selesai menginput data pengeluaran BOS di dalam SIMBOS, kemudian data tersebut akan saya print seperti ini, karena akan saya gunakan untuk memasukkan data pengeluaran BOS tersebut ke dalam bukti kwitansi A2 dan nota. Dalam penulisan kwitansi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu kita harus menuliskan nomor kode, nomor bukti. Di sini nomor kode dan nomor bukti kita ambil dari SIMBOS tadi yang sudah saya print. Kita tuliskan nomor kodenya 5.15. Setelah selesai, untuk pembayaran termogan. Nah, jumlah uang kita tuliskan, kemudian lunas tanggal berapa kita sudah bisa melihat melalui data SIMBOS, yaitu lunas tanggal 3 Juli 2020. Kemudian bendahara tanda tangan, kepala sekolah, dan di sini adalah nama terang, alamat, dan cap tanda tangan dari toko tersebut.
Nah, di sini saya tinggal mencari tanda tangan resmi dari Nyonya Yustin dan cap tokonya Nyonya Yustin. Adapun untuk nota, sebenarnya nota ini dituliskan di dalam pihak toko, ya. Saya tuliskan saja supaya saya tinggal meminta cap dan tanda tangan dari tokonya Nyonya Yustin. Karena ini adalah nota nomor 1, saya beri angka 1, yaitu transaksi terjadi pada tanggal 3 Juli 2020. Banyaknya 1, nama barangnya adalah termogan. Harganya di sini tanda terima. Waktu itu saya yang menerima, saya tanda tangan dan beri nama jelas. Nah, di sini hormat kami itu adalah tanda tangan dan cap tokonya Nyonya Yustin. Nah, setelah selesai menginput seperti ini, saya kemudian meminta tanda tangan dan cap resmi dari toko Nyonya Yustin. Begitu juga untuk semua transaksi pengeluaran BOS yang ada di dalam SIM BOS tersebut. Selanjutnya, setelah saya selesai menginput semua data di dalam A2, kemudian saya membayar pajak. Setelah pembayaran pajak tersebut, setelah selesai saya langsung melakukan pelaporan pajak, yaitu meliputi pelaporan PPh 21, PPh 23 dan PPN. Nah, di sini saya contohkan dulu untuk PPN. Dalam pelaporan PPN di sini dalam NPWP itu adalah NPWP SD tentunya, alamat, kemudian masa pajak atau masa PPN itu adalah bulan September tahun 2020. Nah, di sini karena SD kami itu belanja laptop seharga 7.490.000, maka PPN-nya itu sebesar 749.000. Nah, di sini adalah nama bendahara. Nama bendahara yang definitif adalah Bu Siti Masito. Namun saya sifatnya hanya pelaporan dan beliau yang bertanda tangan. Setelah selesai lembar kedua PPN, lampiran 1 ya, ini untuk buktinya masa pajaknya bulan September 2020. Kemudian untuk toko yang tempat saya membeli laptop adalah Trendio Dokumen. Harga laptopnya 7.490.000 dan ini adalah 10%-nya. Kemudian untuk PPh 23, yaitu pelaporan untuk konsumsi, sewa, servis. Nah, kebetulan di sini tempat kami hanya melaksanakan 3 kegiatan sehingga kami harus melaporkan untuk PPh pasal 23-nya, yaitu untuk konsumsi, servis dan fotokopinya. Dan di sini adalah nominal uang yang sudah kami keluarkan dan ini adalah pajaknya. Selanjutnya, karena kita final, karena kita PNS ketiga untuk pengelolaan BOS, maka untuk rekapnya adalah daftar pemotong pajak penghasilan pasal 21 final masuknya. Nah, ini Bu Siti Masito, saya dan Putri Puji Aswari. Dan nominalnya sudah ada, yaitu bagian yang dipotong. Hingga bagian bawah adalah jumlah. Ya. Demikianlah proses untuk peng-SPJ BOS. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.